lagi kita di ibadah online sekolah minggu. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa memulai ibadah online kami pada sore hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan mulai ibadah sore kami. Berkatilah jalannya ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Sertailah biarlah ibadah kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik semua ada yang tahu nggak nih kita mau ngerayain apa bentar lagi? Bentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus itu udah lahir untuk menyelamatkan kita semua. Kita akan angkat pujian, Gita Sorga bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia.
Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Adik-adik semua, kita akan lanjut untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insani, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Puji Tuhan adik-adik semua. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian Natal di hatiku. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini yang menjadi doa kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Halia, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi. Puji Tuhan. Masih sehat? Masih kuat? Masih sukacita? Haleluya. Hari ini kakak mau bawa cerita tentang apa tuh? Apa ya? Tentang rahasia. Wah, rahasia apa? Tentang tidak ada rahasia buat Tuhan kita. Wow. Karena seperti judul tema dari Natal kita kemarin, yaitu apa? Apa masih ingat? Awesome God. Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Salah satu kehebatannya adalah Dia tahu segala sesuatu karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Oke, gimana caranya Kak? Tuhan, mana buktinya kalau Tuhan itu Maha Tahu? Nah, kita mau baca satu cerita yang menyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang rahasia, tidak ada yang Tuhan tidak tahu karena semua terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau baca di 2 Raja-Raja. Siapkan Alkitabnya? Oke. 2 Raja-Raja. Di mana? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Good. Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja 6
ayat 8 sampai 23. Wah, panjang Kak. Oke, nggak apa-apa, kita baca sama-sama ya. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang di sana. Sebab itu, Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Oh, oke, berhenti dulu ya. Tuh, adik-adik, ceritanya waktu itu bangsa Israel lagi perang sama bangsa Aram. Raja Aram udah bilang, kita harus membuat strategi perang. Kita akan hadang tuh bangsa Israel di tempat ini, ceritanya gitu. Tapi setiap raja menyuruh untuk menghadang di tempat itu, Tuhan memberitahu kepada Elisa, melalui Elisa, beritahukan kepada Raja Israel supaya orang Israel nggak lewat situ. Jadi nggak pernah ketemu. Raja Aram menunggu di sini, bangsa Israel nggak pernah ke situ. Jadi nggak pernah ketemu, jadi nggak pernah terjadi perang. Nah, itu ternyata tidak hanya cuma satu kali, tidak hanya dua kali, tapi sering kali. Firman Tuhan katakan tidak hanya satu dua kali. Ya, ternyata karena apa? Strategi perang dari Raja Aram yang katanya rahasia, nggak boleh dikasih tahu ke siapapun kecuali kepada tentara-tentaranya, ternyata bocor. Wah, bocor sampai ke Raja Israel, sehingga mereka tidak pernah berhasil menyerang bangsa Israel. Wah, kok bisa bocor? Wah, Raja Aram marah. Kok bisa bocor? Pasti ada salah satu dari kalian. Kasih tahu sama saya, siapa yang membocorkan rahasia itu kepada Raja Israel? Wah, terus tentaranya bilang, tidak tuanku raja, bukan kami. Ternyata tentaranya bilang, bukan kami benar. Tapi ada seorang nabi di orang Israel, namanya Nabi Elisa. Dia itu yang membocorkan rahasia raja. Kok bisa? Rajanya bingung. Emang dia ikutan sama kita? Emang dia ikutan meeting sama kita? Emang dia ikutan rapat sama kita? Emang dia bisa dengar suara kita? Wah, tapi kemudian anak buahnya raja itu bilang, bukan gitu, tapi Tuhannya Elisa itu yang memberitahukan kepada Elisa, sehingga Elisa memberitahukan kepada Raja Israel. Kok bisa? Iya, karena Tuhannya Bapak Elisa itu ternyata adalah Tuhan yang maha tahu. Wow, marah. Tapi Raja Aram belum mengerti, belum kenal siapa namanya Tuhan Yesus. Jadi dia pikir, pasti ada yang membocorkan rahasia ini. Aku tidak percaya. Cari tahu Elisa ada di mana. Wah, kemudian mereka mengejar Nabi Elisa. Wah, kita baca selanjutnya ya. Ceritanya gimana tuh terusannya? Oke, lanjut. Tetapi, ayat 13. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia. Wah, yang dikejar Nabi Elisa ya. Di mana dia? Supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukan kepadanya, dia ada di Dotan, Bapak Raja. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Tentara yang banyak maksudnya ya. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, maksudnya kepada Bapak Elisa. Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Tapi Elisa menjawab,
Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Wah, lanjut ya. Raja Aram kesel sama Nabi Elisa. Tangkap dia, ada di mana? Ada di Dotan, Raja. Kejar. Wah, kejarnya gak cuma pakai satu tentara, gak cuma pakai satu kuda, tapi dengan tentara yang banyak, dan kuda dan kereta perang. Wow, pada cuma mau nangkap satu orang yang namanya Nabi Elisa. Kemudian dia mengejar, dia mengepung kota itu. Pagi-pagi Bapak Elisa, anak buahnya Bapak Elisa, nah, di sini dibilangnya Abdi. Abdi itu kayak asisten. Nah, asistennya Bapak Elisa buka pintu pagi-pagi. Wah, bangun tidur buka pintu. Kaget. Kagetnya kenapa? Ternyata mereka sedang dikepung. Dikepung oleh tentara yang banyak. Bagaimana ini? Panik. Bagaimana ini Bapak Elisa, tolong. Bagaimana ini? Celaka kita. Kita akan ditangkap, kita akan dibawa ke Aram. Pasti pikirannya udah jelek-jelek ya. Aduh, mungkin kita akan disiksa. Tapi Bapak Elisa tenang. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberitahukan kepada Bapak Elisa. Bapak Elisa tahu bahwa Bapak Elisa tidak sendirian. Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Elisa. Tuhan sudah siapkan tentara malaikat surga yang siap menjaga. Apa yang terjadi? Bapak Elisa bilang, tenang. Kita tidak sendirian. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah bersiap berperang untuk kita. Tapi asistennya itu belum mengerti. Karena dia belum mengerti. Akhirnya bilang, bagaimana mungkin kita cuma berdua nih untuk melawan. Kalaupun ada yang lainnya mungkin tidak sebanyak itu untuk bisa melawan tentara yang besar. Bagaimana mungkin kita melawan tentara yang segitu besar? Bapak Elisa berdoa bilang, Tuhan tolong bukakan mata asistenku ini supaya bisa melihat apa yang Tuhan sudah siapkan. Apa yang terjadi? Dibukanya mata asisten itu sama Tuhan dan berdoa Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Wow, Tuhan sudah siapkan tentara sorga untuk menjaga Elisa, untuk menjaga kesayangan Tuhan. Nabi Elisa itu kesayangan Tuhan. Nabi Elisa itu adalah sahabatnya Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan bergaul karib dengan sahabatnya. Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus loh yang bilang, kamu bukan lagi seorang hamba, tapi kamu adalah sahabat. Sahabat itu pegang rahasianya sahabatnya. Ya kan? Adik-adik punya sahabat gak? Suka cerita-ceritakan, aku punya rahasia nih. Jangan cerita-cerita sama yang lain ya. Biasanya kalau namanya sahabat saling bercerita. Tapi kamu jangan ceritain nama yang lain ya. Nah, Tuhan punya rahasia. Rahasianya akan diberitakan kepada orang yang mengasihi dia. Orang yang bergaul karib dengan dia. Bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Elisa menerima rahasia dari sorga. Jangan takut. Karena Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Tentaranya sudah disiapkan untuk kita. Dan apa yang terjadi? Saat abdi Allah itu dibukakan matanya, dia bisa melihat, wow, ternyata pertolongan Tuhan. Tentara-tentara yang lebih besar dari tentara Aram. Kereta-kereta yang besar lebih banyak daripada kereta-keretanya tentara Aram. Itu sudah ada. Siap berperang. Wah, tenang. Hebat kan Tuhan Yesus? Hebat kan? Hebat. Karena Tuhan sudah memberitahukan rahasianya kepada orang yang dikasihinya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar. Yang pertama adalah Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tidak ada rahasia yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
Bahkan juga rahasia dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan mengetahui rahasia hati, termasuk rahasia hatinya kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik jangan pernah takut, jangan pernah, tapi adik-adik juga hati-hati, gak boleh bikin salah, gak bikin dosa ya. Karena firman Tuhan kata, mata Tuhan melihat, mengawasi setiap kehidupan kita. Tuhan lihat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tidak ada yang menjadi rahasia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Itu hebatnya, awesome God-nya kita. Oke, itu hal yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan selalu mengasihi kehidupan kita. Dan Tuhan memberitahukan rahasianya kepada orang yang mengasihi dia. Sahabat-sahabatnya Tuhan. Ya kan? Kita mau jadi sahabatnya Tuhan? Bisa nggak Kak jadi sahabatnya Tuhan? Bisa banget. Karena Yohanes 15 ayat 15 katakan, kamu adalah sahabat buat Tuhan. Makanya namanya sahabat harus ngobrol sama Tuhan. Gimana caranya ngobrol sama Tuhan? Berdoa. Harus tahu isi hatinya Tuhan. Gimana caranya? Melalui firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Tahu isi hatinya Tuhan. Tahu perintah-perintahnya Tuhan. Tahu keinginannya Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Dan apa? Melakukan segala yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi aku gak bisa Kak. Susah Kak. Aku masih kecil. Gak bisa. Nah, tenang. Tuhan sudah memberikan roh kudusnya sama buat kita. Pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan kirimkan roh kudusnya. Roh kudusnya itu yang akan memampukan kita untuk selalu bisa bergaul dengan Tuhan. Untuk bisa tahu rencananya Tuhan. Untuk bisa tahu kehendaknya Tuhan. Untuk bisa tahu rahasianya Tuhan. Ya, oke, adik-adik. Pegang terus firman Tuhan. Berdoa terus sama Tuhan. Dan selalu pelihara roh kudus di dalam hati kita. Bapak Elisa ini, kalau zaman sekarang, dia memiliki namanya karunia roh kudus. Karunia pengetahuan. Pada saat tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi dia bisa tahu. Karena apa? Karena Tuhan mengaruniakan pengetahuan karunia dari roh kudus. Ya. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa masuk ke kamarnya Bapak Raja Aram itu untuk dengerin? Wah, strategi perang Raja Aram gimana? Gak ada yang tahu. Tapi Bapak Elisa yang jauh, beda kota. Mungkin beda negara ya, beda tempat. Tapi dia bisa tahu. Jangan, kalau dulu mungkin bisa pakai, kalau sekarang mungkin bisa lewat Google, bisa cari atau apa ya. Tapi kalau dulu kan gak ada namanya handphone, gak ada. Susah. Orang untuk menyampaikan kabar itu bisa berhari-hari, berbulan-bulan untuk sampai dari sini sampai ke kota mana. Tapi Elisa bisa langsung tahu. Tahu dari mana? Karena Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha tahu itu memberitahukan kepada Elisa. Tapi Kak itu cuma dongeng. Firman Tuhan bukanlah satu dongeng. Firman Tuhan ya dan amin. Ini adalah kebenaran. Bukan kebetulan, tapi ini adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya firman Tuhan tidak pernah berubah. Kasih dan kuasanya Tuhan juga tidak pernah berubah. Kalau Nabi Elisa bisa menjadi sahabatnya Raja, kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, kita juga bisa. Seperti tadi kakak bilang, caranya gimana? Berdoa. Kedua apa? Baca firman Tuhan. Ketiga apa? Melakukan firman Tuhan. Gimana caranya? Hanya dengan kekuatan roh kudus. Oke. Siap adik-adik? Pelihara terus firman Tuhan, pelihara terus roh kudus di dalam hati kita. Jaga hidup kalian untuk terus mengasihi Tuhan. Dan jangan ada rahasia di hadapan Tuhan. Kalaupun kalian rahasiakan, Tuhan pasti tahu. Nah, oke. Ya. Sekian firman Tuhan. Kita tidak panjangkan. Kiranya boleh memberkati adik-adik semua. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi kebenaran dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang awesome God, yang tidak ada yang rahasia di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang maha tahu. Engkau tahu segala sesuatu, bahkan Engkau tahu masa depan kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Engkau tahu keinginan kami Tuhan Yesus.
Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan Yesus, dan Engkau tahu terlebih isi hati kami Tuhan. Karena kami adalah sahabat-sahabat-Mu, kami adalah hamba-hamba-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kasih-Mu, dan Engkau nyatakan perjanjian-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, kiranya boleh menjadi kekuatan terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus memberkati. Sampai jumpa. Puji Tuhan adik-adik semua, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kita mau tutup ibadah kita akan angkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah tadi firman yang telah kami dengar dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami selama seminggu ke depan ya Tuhan. Tuhan berkatilah papa mama, opa oma, om tante, teman-teman kami ya Tuhan. Lindungilah kami semua ya Tuhan. Tuhan, besok kami juga akan ada ibadah ya Tuhan, berkatilah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.